remaja dan pemuda, apa kabar? Terima kasih. Lalu untuk Bapak, Ibu dan Eyang semuanya, apa kabar? Puji Tuhan. Kita kembali bertemu di tempat ini untuk bersama-sama beribadah di dalam bulan keluarga. Saudara yang terkasih, puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang keempat, dan itu berarti ibadah penutupan bulan keluarga. Dalam ibadah hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setioko SSI dengan tema khotbah merawat taman spiritualitas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah memasuki minggu keempat bulan keluarga. Marilah kita melihat keluarga kita masing-masing yang telah berjuang dan bertumbuh bersama untuk saling menyokong dan mendukung dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus, hingga menjadi berkenan kepadanya. Namun juga, setiap anggota diizinkan untuk berproses dan bertumbuh hingga menjadi pribadi yang utuh dan istimewa menurut rancangannya. Mari bersama-sama kita mengarahkan diri kita, keluarga kita kepada Tuhan, Sang Kepala Keluarga. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan seperti yang dikatakan oleh pemazmur pada Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Lihatlah betapa baiknya Tuhan Allah kita. Dia mengadakan segala yang baik dalam kehidupan ini. Karena itu, marilah ibadah ini kita kuduskan dalam pengakuan.
yang memelihara ciptaannya dengan setia dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Taman Tuhan. Keluarga kami bagaikan taman Tuhan yang indah dan subur. Ayah dan ibu adalah tukang kebun yang penuh kasih karena merawat setiap anggota keluarga dengan penuh cinta. Kami semua tumbuh dan berkembang seperti berbagai jenis tumbuhan di taman. Masing-masing memiliki keunikan dan keindahannya sendiri. Kakak-kakakku seperti pohon-pohon besar yang rindang, memberikan perlindungan dan keteduhan bagi adik-adiknya. Mereka kuat dan tangguh, menjadi contoh bagi kami yang lebih muda. Sementara aku seperti bunga yang baru mekar, masih belajar dan berkembang, menikmati sinar matahari dan hujan yang turun dari langit. Tapi yang paling indah adalah ketika kami semua berkumpul, seperti bunga-bunga bermekaran dan pohon-pohon berbuah lebat. Kami berbagi cerita, tawa, dan kasih yang membuat taman keluarga kami semakin indah dan sejahtera. Ayah dan ibu selalu mengajarkan kami untuk merawat dan menjaga taman keluarga ini dengan baik. Mereka menjadi teladan untuk selalu ada bagi kami anak-anaknya, dengan mendengarkan dan memberikan kasih sayang yang tak terbatas. Mereka juga mengajarkan kami untuk saling mengasihi dan mendukung, sebagaimana tanaman saling menopang dan membuat taman semakin indah dan megah. Ketika kami menghadapi tantangan dan kesulitan, itu seperti tanaman yang menghadapi badai dan hama. Tapi dengan kasih dan dukungan satu sama lain, kami dapat melewati semuanya untuk menjadi lebih kuat. Seperti akar-akar tanaman yang kuat untuk menopang batang dan daunnya. Keluarga kami adalah taman Tuhan yang indah dan subur, karena tumbuh dan berkembang dalam kasih dan dukungan satu sama lain, sehingga menjadi keluarga yang sehat dan bahagia. Kami akan terus menjadi taman yang menyenangkan untuk dilihat, disinggahi, dan dinikmati oleh semua ciptaan.
20 tahun yang lalu, untuk pertama kali saya dengan lebih serius. Dan saat itulah Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk terlibat di dalam pelayanan adik-adik remaja. Dan banyak pengalaman yang ada satu pengalaman yang membuat saya sangat terkesan. Saat itu saya membagikan kertas untuk adik-adik ini isi komitmen firman Tuhan saat itu. Dari sekian banyak kertas yang saya baca, ada satu kertas yang membuat saya terhenyak ketika membacanya. Kira-kira kalimat itu bertuliskan demikian: saya mau belajar mengampuni secara perlahan-lahan papa saya. Hanya satu kalimat, dan bisa merasakan betapa beratnya adik ini ketika menuliskan komitmennya, dan betapa beratnya ketika dia mencoba untuk menjalankan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita akui bersama bahwa luka batin itu pertama kali muncul dengan adik, suami dengan istri, membuat keluarga menjadi tidak baik. Dan celakanya, luka batin itu, retaknya relasi itu, tidak bisa disembuhkan dengan cepat. Dan kita tidak bisa menyembuhkannya dengan kemampuan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ketika ego dipertahankan, retaklah relasi dalam keluarga. Namun, kasih Tuhan selalu mengangkat kita kembali ketika kita mengaku untuk setiap dosa. Dan Tuhan akan memulihkan hati kita ketika kita menjumpainya di dalam pertobatan. Doa menyanyikan lagu ini membawa segala pertobatan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggan
Berita anugerah dinyatakan dalam sabda Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 4. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Syukur kepada Allah. Kami akan bersama-sama menutup kegiatan bulan keluarga. Namun sebelumnya kami akan bersama-sama juga membaca dan merenungkan kepada firman. Bila firman Tuhan yang kami terima menjadi model inspirasi kami merawat spiritualitas keluarga kami, merawat taman spiritualitas keluarga kami masing-masing. Kami akan membaca dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan beroleh laba 2 talenta. Namun, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu,
lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Sesudah itu, datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu, seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah orang yang setia mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober. Kita akan mengakhiri bulan keluarga 2025.
Pertanyaannya, bagaimana kabar anggota keluarga panjenengan? Baik? Ayam tentrem? Makin solid? Makin pengertian? Kok mboten semangat nggih? Sudah memelihara taman spiritualitas keluarga Bapak Ibu Saudara? Nih. Saya kok jadi ingat kemarin tanggal 5 itu diberi bibit, ada lombok, ada terong, ada tomat. Sudah dipelihara, sudah dirawat, enceng sing mati mboten. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana merawat taman spiritualitas keluarga kita. Digambarkan seperti bibit yang kita terima. Nah, ketika ada pertanyaan, apakah itu keluarga? Selama bulan keluarga, panjenengan punya pemahaman tentang keluarga tentu bermacam-macam. Sudah berdiskusi sama anggota keluarga? Keluarga adalah gereja kecil. Ada yang mengatakan keluarga adalah bagian dari masyarakat yang paling kecil. Kalau gereja itu adalah, kalau keluarga adalah gereja kecil dalam komunitas hidup orang percaya, idealnya dalam sebuah rumah tangga itu anggota keluarganya saling mendukung di dalam kasih dan perbuatan. Kalau panjenengan melihat gambar seperti ini dan keluarga panjenengan ada di tengah-tengahnya, kira-kira panjenengan itu suasana hatinya bagaimana? Anak-anak bagaimana ketika ada di taman seperti ini? Anak-anak sekolah minggu bagaimana ketika keluargamu ada di tengah-tengah taman yang begitu indah seperti ini? Apa perasaanmu? Senang? Para pemuda? Kok enggak yakin ya? Simbah-simbah? Ayah bunda? Senang. Jika setiap anggota keluarga saling memperhatikan perkembangan iman, ini menjadi sesuatu yang indah. Maka setiap keluarga bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memancarkan sinar kasih-Nya buat dunia ini. Keluarga itu adalah lingkungan pertama dan terpenting bagi perkembangan kepribadian dan nilai moral etis manusia. Keluarga di mana orang dilahirkan dan dibesarkan. Apa yang mendasar dari manusia dalam kehidupan di keluarga itu? Akan terjadi di situ. Misalnya seperti apa yang telah dilakukan umat Israel sejarah. Pada zaman permulaan mereka mau menjadi sebuah bangsa yang besar. Sejak zaman Musa, orang Israel sejarah diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadikan rumah tangga, menjadikan keluarga sebagai basis menyampaikan nilai-nilai kebenaran agamais itu. Menyampaikan nilai-nilai moral dan agama yang ada dalam keluarga itu.
Sehingga muncullah pertumbuhan anak menjadi dewasa yang tangguh di kemudian hari. Dari keluargalah akan ada didikan dan ajaran. Para pemuda remaja kemarin retreat di Salatiga. Ada yang curhat, ternyata Bapak Ibu pergumulan luar biasa. Curhatnya macam-macam. Tentu curhatnya jujur. Ini pergumulan yang ada dalam kehidupan keluarga kita. Nah sekarang bagaimana keluarga di zaman sekarang ini? Keluarga zaman sekarang ini punya tantangan yang luar biasa. Monggo dipun lihat, diperhatikan dari gambar ini. Masih ada yang ke gereja bareng, hari ini semuanya bareng ya. Cucu, putro, oma, opa ke gereja bareng. Masih ada yang bisa makan bareng di satu meja. Meja ini pun boten enten, Pak. Makannya di depan TV dan segala macam. Ini tantangan keluarga zaman sekarang ini. Dulu ketika simbah-simbah ngajak makan bareng itu di meja, habis makan meneng kabeh, mbahe meh ngendika. Memberi tuturan. Ini tantangan buat kita. Tantangan keluarga-keluarga kita. Kalau saya tanya anak sekolah minggu pasti akan jujur. Diajarin donga ora mbek bapak ibumu? Bapak ibu ngajarin donga mboten? Nggih. Doa bersama. Ini tantangan zaman sekarang ini. Belum lagi diberhadapkan dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa. Baca kitab suci bareng. Ini menjadi tantangan zaman sekarang ini. Tantangannya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya wis tak kei HP, maca nggo HP. Bapak Ibu mager dolanan HP. Ini tantangan fakta di lapangan. Ada sebuah penelitian Bapak Ibu tahun 2022 tentang remaja di Indonesia. Dalam penelitian itu mengungkapkan bahwa anak usia 10 sampai 17 yang ada di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Jadi setara dengan 15,5 juta mengalami gangguan itu. Mungkin dalam keluarga kita menemukan tanda-tanda itu. Napa tanda-tandanya? Bocah-bocah dikandani do bergudul. Bocah-bocah, anak-anak, remaja, pemuda dikandani yang ditunjukkan emosinya. Ini apa yang terjadi dalam keluarga. Jadi kesehatan mental, emosi, dan rohani ini sangatlah penting buat perkembangan iman orang percaya. Peter Skaseron dalam bukunya Kesehatan Emosi dan Spiritualitas menegaskan bahwa tidak mungkin dewasa secara rohani, tidak mungkin dewasa secara rohani jika kita tidak dewasa secara emosi. Mungkin oma opa minta tolong pada cucu-cucunya. Cucu-cucunya nadanya tinggi. Ada apa? Dari keluarga. Dari keluarga. Emosi, pikiran, perilaku adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mental. Maka bagaimana kita di bulan keluarga selama 1 bulan ini kita diajak untuk merawat taman spiritualitas keluarga.
Maka penting sekali di penutupan bulan keluarga ini kita diingatkan pentingnya memelihara, mengembangkan kesehatan mental, emosi bersama dengan kita memelihara iman. Dan tentu pertanyaan berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan ini harus dijawab oleh orang tua dengan benar. Jadi kalau ada anak cucu bertanya, maka harus dijawab dengan benar. Namun ada kesulitan yang dihadapi oleh para orang tua dengan merebaknya nilai-nilai baru yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agamais. Ternyata di era sekarang ini banyak orang yang tidak tahu lagi nilai-nilai mana yang bisa menjadi acuan untuk mengajar, untuk mendidik. Ngonek gediran ngerti dewe, enggak bisa. Semua dimulai dari anak-anak, prosesnya panjang. Maka di bulan keluarga ini kita diajak kembali melihat. Walaupun nanti kita akhiri, tapi jiwa spiritualitas keluarga tetap bisa jalan terus. Banyak orang tua yang putus asa. Pak, anakku kok nakal loh Pak, piye Pak, nyuwun tulung Pak, mangkandani Pak. Semua dari keluarga. Anak-anak nonton orang tua cara bicaranya kayak apa, mau pae kaya apa. Anak nonton dan ditiru. Ini menjadi pergumulan kita, tantangan kita. Bukan yang canggih-canggih. Ini fakta yang ada di lapangan. Pergumulan-pergumulan keluarga-keluarga kita. Kalau saya tanya, pernahkah Bapak Ibu sharing dengan anak muda? Keluar mau pondok, pernah diajak ngomong para pemuda sama orang tua? Pak, HP ku rusak Pak, ning aku ra wani matur. Lah ngopo? Wedi bapak ra duwe duit. Ngomong tak tukokno, bapak bare entuk hadiah lah. Ada yang pernah sharing oma opa kepada anak-anaknya? Baiki wis sepuh yo, untune wis sudo. Nek nukokne oleh-oleh iki aja sing atos-atos. Gen awet to. Itu juga keluhan yang harus didengar dalam sebuah keluarga. Kalau kita punya anak-anak atau cucu yang hiperaktif, ya disyukuri. Ojo didukani, disyukuri. Itulah dinamika keluarga zaman sekarang ini. Kalau memang kita belum pernah sharing dengan anak cucu, mari kita coba. Masalahmu ki apa to? Kuliahmu piye? Kok gurumu nang omah terus sing ngopo? Bolosan, Pak. Nah, mari kita ajak ngomong menjadi sebuah taman yang indah. Itu keluarga. Rasakan bagaimana caranya? Caranya agar kita bisa memelihara iman keluarga kita. Itulah sebabnya orang Israel sejarah tidak cukup kalau hanya belajar pada Musa. Mereka juga harus belajar secara kontinu tentang nilai-nilai rohani yang berasal dari ajaran agama. Justru di tengah-tengah merebaknya nilai-nilai baru yang sangat mengacaukan pandangan hidup kita sekarang ini. Nilai-nilai agama sangat penting. Bahan keluarga yang dibuat oleh LPPPS monggo nanti dipelajari kembali. Ada banyak ide di sana.
bahan PA, bahan PD, bahan sarasian. Ada banyak ide bagaimana menanggapi spiritualitas keluarga zaman sekarang ini. Artinya orang tua sekarang ini harus aktif, harus peka dalam menyalurkan prinsip-prinsip agamais yang sangat mendasar kepada setiap anggota keluarganya. Setiap ngendikanipun simbah didengar oleh cucunya, bahkan dipraktekkan oleh cucunya. Kalau simbah, oma, opa, ayah, bunda, kakak-kakak tadi dalam sebuah bacaan yang sudah disampaikan tadi, keluargaku adalah taman yang indah. Ketika setiap anggota keluarga mampu memberikan contoh, ini akan jadi luar biasa. Bagaimana? Oma, opa, kakek, nenek, bagaimana ayah, bunda, bagaimana para remaja, para pemuda, anak-anak sekolah minggu dan balita, sama-sama mempraktekkan iman yang kepada Tuhan. Menjadi sebuah taman yang indah, yang dirawat itu akan menjadi sangat luar biasa. Bacaan kita memberikan contoh dan teladan bahwa kita semua punya talenta. Anak-anak kita punya talenta luar biasa, cucu-cucu kita punya talenta luar biasa. Ada yang pinter jualan, ada yang tidak. Tetapi kemarin sore sampai malam Bapak Ibu, anak cucu kita, para pemuda kita berubah profesinya. Dijuglu sama Bu Romanti. Saya tahu kan ada fotonya. Nanti Bapak Ibu kalau kondur, wis rasa blonjo sayur. Nanti di luar akan dibagikan sayur 1 plastik. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, kulaan sampai merbabu. Kentang yang baru dicabut, dicuci dari tanah-tanahnya di depan juglu. Kubis yang gede masih utuh dibersihkan. Itu anak cucu kita. Dikepak, dipak-pak, dipak itu bahasa Jawa, di bahasa Jawa. Diwadahi. Sedemikian rupa nanti penjual tinggal bawa 1 tas kresek itu. Pun cocok kalau kahanan, kalau Jawa, kantun masak. Ini anak cucu kita. Luar biasa. Dia punya talenta yang tidak terlihat. Dari jam 3 sore sampai jam malam Bapak Ibu, hanya untuk panjenengan semua. Sayurnya dimasukkan ruang ber-AC, supaya tidak layu. Perjuangan yang luar biasa. Bacaan kita juga mengajak pada kita semua kita punya talenta itu. Mari kita kembangkan, jangan takut. Putuku atau dodol atau blonjo, semalam belajar blonjo. Kentangnya enek, wortelnya enek, tomatnya ada. Semua jadi satu. Kini blonjo piro regane ya? Kebutuhan keluarga. Jadi talenta dalam bacaan tadi menunjukkan diri kita juga punya talenta itu. Mari kita kembangkan. Yang mendapat 1 talenta, jangan dimarahi. Mari kita dorong supaya talenta 1 itu menjadi berkembang. Idealnya ada setiap pribadi bertanggung jawab mengelola talenta sebijak mungkin. Gambaran bacaan kita itu nyata. Mari kita bersama belajar dari 3 orang tadi. Dapat 5, dapat 2, dan dapat 1. Jangan biarkan talenta kita itu kita pendam. Pasti akan rugi.
Mari kita bersama-sama kelola talenta pemberian Tuhan itu. Simbah-simbah juga begitu, oma opa, ayah bunda, pemuda-pemudi, remaja dan anak-anak punya talenta. Mari talenta-talenta itu kita kembangkan. Mari talenta-talenta itu yang dipercaya pada kita pertanggungjawabkan dengan setia. Sekolah minggu hafal, 5 talenta jadi berapa? 5, 10, hafal. Tapi bagaimana talenta yang ada dalam diri kita itu kita kembangkan. Terlebih dalam bulan keluarga ini. Dalam bulan keluarga GKJ Semarang Barat. Next. Bapak Ibu sudah dikasih bibit tanaman. Ada lombok, tomat ada. Ya, gambar saya mungkin gambar di sini sama. Tapi yang jelas tanaman yang panjenengan terima belum berbuah. Kalau ada yang nge-share sudah ada buahnya berarti bukan dari gereja. Nanti akan dapat apresiasi Bapak Ibu kalau panjenengan sudah merawat bibit lombok, terong dan tomat. Itu hanya ilustrasi, di sini juga ada ilustrasi, wis gede-gede berarti dirawat. Dikasih pupuk. Nek esok ditokne jam 09.00 kayak manusia, gen sehat, awan dileboki meneh. Enak sing kasih kawat barang nggih. Itulah keluarga kita. Dari sini kita bisa belajar bagaimana tanaman tambah besar, kesuburannya tetap hijau, tetap rimbun, bahkan bisa berbuah nantinya. Demikian juga dengan iman spiritualitas kita. Jadi ini hanya gambaran Bapak Ibu Saudara, yang asli ada di rumah kita masing-masing. Nanti tetap bisa di-share nggih, kapan siapa yang pertama kali berbuah bisa di-share di grup WA. Tentu hadiahnya bisa untuk masak di rumah masing-masing. Panitia tidak mengapresiasi, tapi hari ini nanti akan ada apresiasi. Siapa yang nge-share, tanaman seperti apa. Saya jadi kaget ketika di wilayah itu ada berita lelayu. Biasanya yang membuat lelayu kan saya. Ini ada berita lelayu. Telah meninggal dunia dengan tenang lombok saya. Saya wis deg-degan ngitung gitu. Itu Bapak Ibu Saudara, ini menjadi keunikan kita di bulan keluarga ini. Mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama menjadi tugas panggilan keluarga adalah mari kita saling peduli. Kita saling tidak egois. Mari wujudkan keluarga selalu berusaha agar dapat berfungsi sebagai keluarga. Karena keluarga itu harus ada relasi, ada komunikasi, ada kedekatan emosional antara oma, opa, anak, putu, ayah, bunda. Ada kedekatan emosi, ada pengertian, ada pengampunan, ada penerimaan dan tempat perlindungan, itu keluarga. Bila semuanya itu akan berhasil, semua berfungsi dengan baik, maka itulah keluarga kita. Itulah taman spiritualitas kita. Maka setialah akan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu kita berkaca pada perumpamaan tentang talenta tadi, benih terong, tomat dan lombok. Mari kita ambil komitmen dimulai dari hati kita yang paling dalam. Walaupun bulan keluarga akan kami tutup, tetapi spiritualitas keluarga kami akan terus berjalan sampai kapanpun. Mari kita ambil komitmen mulai dari hati kita, agar kita bisa menjadi berkat. Supaya kita mampu memelihara taman spiritualitas, mampu menghayati berkat Tuhan, dan setia menjadi berkat Tuhan dengan talenta kita masing-masing. Mari bersama-sama keluarga-keluarga yang ada di GKJ Semarang Barat, kita saling menolong, saling menopang, bersama-sama memelihara
merawat taman spiritualitas kita. Dan tentu kita menularkan nilai-nilai baik yang ada dalam keluarga kita. Yakinlah, percayalah, Tuhan akan memberkati keluarga panjenengan. Amin. Kita masuk dalam suasana saat teduh. Mari kita berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di minggu terakhir dalam rangka penutupan bulan keluarga, kami semua diingatkan sebagai kakek, nenek, ayah, bunda, sebagai pemuda-pemudi, remaja, anak-anak sekolah minggu, bagaimana kami peduli, tidak egois, tetapi kami saling menolong, menopang. Kami berikan hati untuk bisa saling berpengertian. Kami boleh memiliki rasa pengampunan, sehingga keluarga kami akan bisa berfungsi sebagai keluarga. Keluarga yang menyenangkan, keluarga yang bisa dipakai untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Di keluargalah kami dibangun, di keluargalah kami mengenal Kristus, di keluargalah kami akan menjadi saksi Kristus. Maka berkati keluarga-keluarga kami Tuhan, sehingga keluarga-keluarga yang ada di GKJ Semarang Barat dengan berbagai pergumulan, semuanya bisa diselesaikan dengan baik karena kami satu hati. Kami semua satu hati dalam keluarga, satu komitmen untuk saling menopang, menolong satu dengan yang lainnya. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga ingat untuk pergumulan-pergumulan keluarga-keluarga kami. Kami yakin Tuhan tetap buka jalan apapun pergumulan keluarga kami. Walaupun kami akan mengakhiri bulan keluarga ini, tetapi komitmen kami yang kami mulai dari hati kami yang paling dalam akan terus berlanjut untuk menjaga keluarga kami tetap ayem, tentrem, tetap rukun. Tentu melalui bulan keluarga kami bersyukur. Panitia bulan keluarga yang sangat hebat sudah menyiapkan semuanya, merancang semua kegiatan
Dan ini adalah talenta yang dari Tuhan sudah dikembangkan oleh para panitia dengan mengeluarkan ide-ide mereka. Tentu ide-ide yang di luar pemikiran kami, tetapi itu terjadi. Itulah anak-anak kami, itulah cucu-cucu kami semua. Maka kami sungguh bersyukur untuk panitia bulan keluarga yang hebat. Kami juga menyerahkan para pelayan Tuhan yang lainnya yang sudah melayani Tuhan melalui pelayanan GKJ Semarang Barat. Sehingga jiwa pelayanan itu bisa dilihat oleh anak cucu, oleh jemaat yang lain yang belum melakukan tugas pelayanan. Sehingga tergerak hatinya dan berkomitmen, aku ingin bersama melayani Tuhan. Seperti pujian theme song kami. Untuk itu Bapak berkati kami semua, agar keluarga-keluarga kami tetap ayem tentrem. Bersama dengan majelis gereja, para pelayan yang lain, Tuhan juga memberkati rencana kami ke depan. Jika dalam minggu-minggu ini komisi-komisi merancang program kerja tahun 2026, Tuhan berkati bila ide-ide mereka dimunculkan, sehingga di tahun 2026 nanti kami bisa melihat pelangi yang dalam keluarga kami, dalam gereja kami yang indah. Kami menyerahkan juga untuk rencana rapat kerja Komisi Gerejawi dalam persidangan istimewa terbuka hari Sabtu tanggal 15 November nanti. Tuhan berkati agar kami semua boleh melakukan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan untuk saudara kami yang tengah dalam kondisi sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah mereka. Anggota keluarga yang merawat, mendampingi, Tuhan juga berikan cinta kasih dan pengharapan. Untuk saudara kami, para senior kami, oma, opa, kakek, nenek, Tuhan juga berkati agar kakek nenek kami tetap kuat, tetap sehat di dalam cuaca yang begitu ekstrim sekarang ini. Kami juga mohon berkat penghiburan dari Tuhan untuk putra-putri dari Bapak Joko Triyono yang telah Engkau panggil kembali ke pangkuanmu. Keluarga yang berduka, putra-putri cucu dari Ibu Romjana Jasman, Tuhan juga berkati. Kami juga mohon berkat penghiburan untuk keluarga besar, saudara kami Pendeta Emeritus Widiatmo Prawito Harsoyo. Kiranya ketiga keluarga besar ini yang sedang berduka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, agar supaya semuanya boleh tetap melangkah ke depan, maju ke depan, melangkah ke depan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Lembaga-lembaga Kristen dimanapun berada, yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial maupun kesehatan, Tuhan berkati, agar supaya melalui lembaga-lembaga ini, nama Tuhan selalu dimuliakan. Iman selalu bertumbuh berakar dalam Kristus Yesus. Bangsa negara kami Indonesia dengan berbagai dinamika kehidupan, Tuhan juga berkati. Sehingga kami semua, para pemimpin bangsa negara ini, rakyat Indonesia bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun bangsa dan negara ini, untuk mewujudkan cita-cita bangsa negara ini, masyarakat yang adil dan makmur. Ibadah kami sampai selesai dan semua seluruh doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita beri kesempatan untuk bersama-sama mengaturkan persembahan. Namun sebelum mengatur persembahan, kita akan mendasari dengan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan yang berlimpah. Karena itu mari kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas pemeliharaannya kepada keluarga kita.
Mari kita serahkan persembahan pada Tuhan di dalam doa, dan nanti kita akan akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa berkat-Mu tercurah dalam hidup kami Tuhan. Keluarga kami ayem tentrem, suami yang pengertian, istri yang pengertian, oma opa yang penuh dengan cinta kasih, anak-anak yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan hadir di keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur. Tuhan juga mencurahkan berkat yang melimpah dalam hidup kami. Maka saat ini kami bersama-sama, dari hati kami yang paling dalam, kami mengaturkan persembahan syukur ini kepadamu Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini, agar semuanya boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, melalui pelayanan yang ada di GKJ Semarang Barat. Saudara kami yang ditugaskan mengelola, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, agar boleh memilih dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami juga akan meninggalkan tempat ibadah ini, kami akan kembali ke rumah masing-masing, mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan baik, selamat, tidak kurang suatu apapun. Karena Engkau adalah Allahku, Juru Selamatku, yang telah mengajar kami tentang doa Bapa kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke rumah dengan hati yang penuh syukur. Bersama keluarga, hiduplah dalam anugerah Allah. Jadilah saksi kebaikannya di tengah masyarakat. Jadilah keluarga yang saling menghargai dengan mengucap syukur untuk setiap pribadi dalam keluarga, karena mereka adalah anugerah terindah dari Tuhan.
Kini pulanglah dalam damai sejahtera, rawatlah keluargamu dengan iman dan kesetiaan. Sekarang persiapan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu dan melindungi keluargamu. Tuhan menyinari keluargamu dengan wajah-Nya dan memberi keluargamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada keluargamu dan memberi keluargamu damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk terlebih dahulu. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman dari panitia. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas antusias, atas respon yang baik dari jemaat semuanya dalam menjalankan kalender bulan keluarga dan merawat bibit tanaman yang sudah kami bagikan. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan beberapa jemaat yang terpilih dari masing-masing wilayah. Masing-masing wilayah dipilih 2 orang yang selama ini rajin mendokumentasikan dan mengirimkan ke WA grup wilayah masing-masing dari wilayah 1 sampai dengan wilayah yang keempat. Untuk wilayah 1 ada Pak Agus Prasetyo dan Ibu Aldrin. Berikut dokumentasi dari mereka. Bapak Ibu Saudara, nanti untuk jemaat yang tadi namanya sudah saya sebutkan bisa menghubungi Mbak Iyas yang berdiri di samping ini ya Bapak Ibu Saudara untuk mengambil hadiah dari panitia. Semoga berkenan, terima kasih. Dan untuk tanamannya jangan lupa tetap dirawat sekalipun bulan keluarga telah usai. Siapa tahu ya Bapak Ibu tahun depan kita bisa melihat
buah dari tanaman kita bisa bermunculan, bisa bertumbuh. Yang kedua, nanti seusai ibadah, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa keluar dari pintu depan maupun samping ya, di belakang. Nanti akan mendapat bingkisan berupa satu kantong berisi sayur-sayuran. Dan ini bukan sembarang sayur ya Bapak Ibu, ini kami datangkan langsung ya dari Merbabu ya Pak tadi ya Pak. Ya, ini harapannya kami sebagai panitia sangat berharap taman spiritualitas keluarga. Sebuah taman diharapkan tidak hanya indah ketika dilihat, tetapi di taman itu menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi banyak orang. Seperti sayuran di dalam plastik ini. Di sini ada berbagai macam sayuran yang nantinya bisa bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga kita dan bisa menjaga kesehatan mereka. Selamat memasak, nantinya di rumah masing-masing bisa diolah dengan berbagai jenis makanan kesukaan keluarga masing-masing. Terima kasih jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini kita telah menutup serangkaian ibadah bulan keluarga 2025. Kita dipanggil untuk senantiasa merawat taman spiritualitas keluarga kita. Tetap semangat dan sampai jumpa di bulan keluarga tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan lagu tema bulan keluarga dari tahun 2024 dan di tahun ini ya 2025. Yesus sumber kekuatan keluarga. Setiap doaku selalu
kita semua.